Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Nah, ini beberapa kali kami melakukan teknik sambung pucuk ya pada tanaman durian itu mengalami kegagalan. Nah, ini bekasnya ya. Ini ada bekasnya, beberapa kali saya coba itu mengalami kegagalan. Nah, pada video ini ada teknik baru ya yang sekiranya akan saya cobakan ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan bibit durian itu dengan cara yang mudah. Dalam artian bahwa dengan teknik ini memiliki tingkat keberhasilan hampir 90% ya. Nah, teknik ini udah sering saya terapkan di beberapa video sebelumnya, yaitu dengan melakukan teknik sabung susu antara seedling ya, anakan durian dengan pohon induk ya atau roster yang sudah tentu kita ketahui kualitas dan mutu bibitnya. Nah, di video ini hanya merupakan video uji coba saya yang beberapa kesekian kalinya, sehingga memang untuk restock atau pohon atasnya itu saya coba ambil dari sambung pucuk durian yang masih dalam bentuk polybag ya, itu belum saya tanam ke lapangan. Memang kita belum tahu kualitasnya atau jenis buahnya ya, namun setidaknya dengan apa yang saya tampilkan di video ini bisa menginspirasi teman-teman bahwa apabila teman-teman yang sering mengalami kegagalan pada teknik sambung pucuk pada pohon durian, itu bisa menggunakan teknik yang saya uji cobakan berikut ini. Nah, sebagai langkah awal itu untuk seedlingnya itu kita lakukan penyayatan ya, karena intinya sambung susu ini adalah bagaimana kita menempelkan seedling dengan pohon induk ya, yang mana bagian seedlingnya itu biasanya berasal dari bibit-bibit yang masih muda ya. Karena pada langkah awal seedlingnya itu masih mendapat pasokan makanan dari media yang ada dalam polybag, sehingga memang tingkat keberhasilannya atau penyatuannya dengan rostock itu relatif tinggi ya. Apalagi untuk jenis durian ini kan kalau kita satukan itu sangat mudah sekali menyatu ya. Sehingga kenapa di beberapa persemaian itu ada yang namanya bibit berkaki ganda ya, kaki 2, kaki 3 dan seterusnya. Nah, berawal dari situlah ini saya cobakan untuk saya lakukan sambung susu pada pohon durian. Nah, setelah tadi kita lakukan penyayatan, kemudian kita lakukan penyayatan juga pada rostoknya, kemudian kita lakukan pengikatan seperti halnya kita melakukan sambung pucuk ya. Nah, untuk pengikatan itu bisa kita lakukan sekencang mungkin, tidak apa-apa ya untuk pengikatannya ya. Yang tujuan itu supaya nanti ketika ada air hujan itu airnya itu tidak meresap ke bagian yang kita satukan. Nah, hasilnya seperti ini ya, rapi ya. Kemudian kita usahakan di bagian atas itu cukup kuat juga supaya nanti air hujannya tidak masuk ke bagian penyayatan, karena jika termasuk air hujan ke dalamnya itu bisa menyebabkan busuk pada bagian seedlingnya. Nah, tinggal nanti sistem perakarannya pada bagian bawah seperti ini ya. Nah, itu kita beri media ya, seperti halnya kita memindahkan bibit tanaman ke dalam polybag. Medianya bisa kita gunakan polybag atau media bekas yang misalnya bekas botolan minum ya, bekas seperti ini ya, itu bisa kita gunakan ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan pengikatan ya. Wadahnya itu kita ikat pada bagian bahan induknya supaya jangan goyang ya. Karena nanti jika sampai goyang atau berputar-putar, itu akan mempengaruhi sistem perakarannya ya. Sehingga nanti proses penyatuan juga akan relatif lebih lambat ya kalau kita goyang ya. Sehingga untuk pengikatan ini kita usahakan tidak terlalu kencang namun tidak goyang, itu saja intinya ya. Nah, ini lakukan pengikatan seperti ini. Jika polybag pun juga lakukan pengikatan seperti ini. Jika pada bagian batang rostoknya itu masih terlalu muda ya, misalnya batangnya masih muda kecil, itu bisa kita bantu menggunakan kayu untuk menopang medianya. Nah, seperti ini ya. Untuk media kita tambahkan, terserah mau kita tambahkan pasir ataupun kita tambahkan media tanam lainnya yang penting subur
ya, yang penting subur medianya. Kemudian yang terpenting ya, untuk media ini kita jaga kelembapannya. Tidak masalah ya terlalu basah, yang penting jangan terlalu kering ya medianya, supaya nanti pertumbuhannya juga relatif cepat dan bagus ya. Nah, jika kita rasa ya untuk ikatannya itu belum kuat ya, bisa kita tambahkan seperti ini ya. Nah, intinya bagaimana teman-teman bisa berkreasi sajalah ya untuk pengikatan dan modelnya. Intinya bagaimana seedling itu masih mendapat pasokan makanan sebelum seedlingnya itu menyatu dengan pohon induk. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, berapa kali percobaan ini biasanya ini kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan itu proses penyatuannya sudah sempurna, sehingga nanti sudah bisa kita potong dan pindah tanamkan ya. Nah, kira-kira demikian sobat semua ya, yang video singkat yang bisa kami bagikan. Semoga bermanfaat.